Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ini sedang Alhamdulillah, JJ. Pak Giono, kemarin kok telepon saya, katanya pengen ngobrol-ngobrol. Apa sih yang akan dibicarakan pada kali ini? Ini Bu, saya tuh ingin bisa mengefektifkan komunitas belajar guru. Tapi di lapangan ternyata ini masih ada beberapa hambatan gitu. Jadi saya ingin mendapat saran dan masukan dari Ibu terkait bagaimana mengefektifkan komunitas belajar kami di sekolah. Baik Pak Ki. Jadi tujuan kita ngobrol-ngobrol kali ini, Pak Giono pengen tahu caranya bagaimana mengefektifkan komunitas belajar di SMA 2 Pacitan ini ya. Betul, ya. Baik Pak Giono, menurut Pak Giono komunitas belajar ini sudah berjalan berapa persen sekarang ini? Sudah berjalan maksudnya sudah efektif berapa persen? Kemudian kan yang saya tahu di SMA 2 ini penyiaran kan SK komunitas belajarnya itu kan per rumpun mata pelajaran. Betul. Yang penjianan tahu sudah berapa persen efektifnya? Sejauh ini pinginnya saya di atas 80-85%. Tapi fakta ini baru sekitar 65-70% gitu. Jadi saya pinginnya itu betul-betul komunitas belajar ini berjalan dengan efektif. Kemudian juga mendorong Bapak Ibu guru untuk selalu berkembang, kemampuan meningkatkan kualitas pembelajarannya melalui komunitas belajar. Baik, Pak Ji, penjian pinginnya 80% ke atas ya. Betul. Kemudian penjian ngendikan tadi berapa persen sekarang ini? Ya 65-70%. Sudah 65 sampai Ya. 70 sebenarnya ya. Tapi penjian pingin 80 ke atas ya, 80% ke atas. Baik. Sementara ini dari 60 sampai 65% yang sudah penjian peroleh, sebenarnya kan sudah bagus ya itu ya. Menurut penjenengan adakah atau apakah kendala-kendala atau hambatan-hambatan sehingga teman-teman itu baru penjian nilai 65% efektifnya? Ya, yang pertama intensitas pertemuan yang secara formal. Setelah saya datang ke mereka baik secara di sesi kelompok maupun sesi individu, saya tanya itu mereka itu sebenarnya sudah sering melakukan pertemuan dan membahas tentang permasalahan-permasalahan peningkatan kualitas pembelajaran, tapi belum ke jadwal yang formal gitu. Nah, di jadwal yang formal kita ini kan seminggu 1 kali atau minimal dalam 1 bulan itu 2 kali begitu. Itu kita manfaatkan waktu hari Jumat itu setelah jam 2 itu kan KPM sudah selesai jam 2.15, sementara kita jam kerja itu sampai setengah 4 kalau jam hari Jumat. Nah, itu ada waktu sekitar 1 jam lebih kami manfaatkan. Nah, sementara yang sering memanfaatkan itu baru komunitas belajarnya Bu Rani sama komunitas belajarnya rumpun bahasa. Bu Rani itu umum, kemudian bahasa itu Pak Windu ketuanya kalau tidak salah, Pak Windu, kemudian guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian ditambah beberapa mata pelajaran yang serumpun. Umumnya itu apa saja Pak? Kalau yang umum itu agama,
PKN, BK, kemudian ditambah keterampilan. Untuk bahasa itu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, bahasa Jawa, lalu bahasa Jawa. Baik. Tapi masih ada satu lagi, lupa, ada tambahan begitu. Untuk bahasa Arab? Bukan, mata pelajaran yang lebih banyak berkenaan dengan apa ya, kemarin lupa saya. Satu mata pelajaran, ada 4 mata pelajaran. Baik, ya. Pak Di, berarti kalau saya lihat tadi berdasarkan menyimak dari yang penjenengan ngendikan nih, kesulitannya untuk kombel ke jadwal yang formal itu belum sepenuhnya tercapai, dan penjenengan ngesaknya Jumat setelah 14.15 setelah PBM selesai, padahal PBM-nya selesai kan jam 15.30. Seharusnya apa? Jadwal ASN lah, 15.30. Kemudian kombel yang belum itu berarti di luar umum, di luar punyanya Burani dan di luar bahasa punyanya Pak Windu. Baik, berarti untuk yang kesulitannya itu ya Pak ya, mungkin hambatan-hambatan, tantangan yang selama ini punya hadapi. Nah, dari tantangan itu mungkin Pak Ki bisa mengidentifikasi apa saja kekuatan yang SMA 2 ini kombelnya sudah punya, itu apa saja kekuatan-kekuatan yang penjenengan sudah kagungan di pengaktifan kombel ini. Monggo. Yang pertama, saya melihat komitmen Bapak Ibu guru ini sangat tinggi. Artinya mereka setelah mengidentifikasi saya ini kepengen bisa ini, saya ingin belajar dari teman-teman. Jadi mereka sudah sanggup kira-kira nanti saya akan belajar apa gitu di kombel. Kemudian mereka sampaikan. Nah, ini nampak sekali sudah, misalnya menurut saya yang sepuh-sepuh itu ya, yang misalnya pemanfaatan IT, kemudian aplikasi-aplikasi pembelajaran, termasuk pembuatan soal dalam penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun. Itu bapak-bapak yang sepuh-sepuh atau ibu yang itu kepengen bisa gitu, sehingga ini luar biasa. Jadi kami memanfaatkan teman-teman yang muda-muda itu untuk membantu. Yang kemarin mungkin belum secara resmi diflorkan, tapi setelah saya sering bertemu di komunitas belajar, ternyata permasalahannya itu sungkan gitu Bu, nanti kalau saya datang ke beliau dikira pamer gitu, padahal sebenarnya yang tua itu mengharap yang muda juga. Nah, saat kami di rapat, sudah ini perintah kepala sekolah, yang muda wajib membantu senior-senior dalam hal pemanfaatan ini. Nanti yang senior juga berbagi pengalaman tentang bagaimana menangani permasalahan-permasalahan yang mungkin oleh guru-guru junior belum pernah hadapi, saling berbagi begitu. Dan memang di komunitas belajar ini yang saya lihat ini saling berbagi, saling berbagi. Jadi memfasilitasi teman yang memiliki kesulitan, kemudian diangkat di forum komunitas belajar, lalu ide itu muncul dari semua pihak. Nah, termasuk misalnya mengatasi ada satu kelas yang tingkat keaktifannya itu sangat rendah, sementara di kelas yang lain sangat tinggi. Nah, bagaimana mengaktifkan anak yang sangat rendah ini? Nah, misalnya kemarin saya lihat ada Pak Brian yang mempunyai satu metode mengaktifkan anak yang secara mungkin akademik memang agak tertinggal ya dengan yang kelas yang lain, tapi ternyata dengan kegiatan yang dirancang supaya anak-anak aktif, misalnya kalau yang anak yang akademiknya tinggi itu kita beri narasi dengan PowerPoint, dengan penjelasan itu sudah menangkap. Tapi untuk anak
kelas tertentu ini yang menjadi sering bermasalah ini ternyata perlu aktivitas yang lebih. Nah, jadi desain agar anak-anak itu aktif, kemudian terlibat. Nah, setelah terlibat ternyata mereka tertarik. Nah, ketertarikan inilah yang menyebabkan kelasnya menjadi aktif. Nah, ini oleh Pak Brian sama Bu Silvi itu disampaikan ke teman-teman yang lain. Oh iya, saya di kelas itu begini, agak beda memang. Kalau yang kelas akademiknya tinggi ini, kalau diajak bermain memang agak terlalu lama begitu, mereka tidak begitu suka. Tapi kalau yang ini digerakkan, misalnya dibagi per lembar, nanti diisi di depan, dipasang, kemudian dijabarkan lagi, dipresentasikan, itu mereka lebih aktif. Sehingga seperti ini saya sebut ini sebagai modal. Nah, setelah itu kekuatan yang kedua itu setelah saya punya guru-guru yang memiliki komitmen itu, saya punya satu kegiatan yang merangkum apa yang terjadi dilaksanakan oleh guru-guru yang mempunyai solusi terhadap permasalahan itu di dalam refleksi. Nah, jadi kita bawa ke refleksi. Bagaimana pembelajaran panjenengan di kelas sana? Bagaimana pembelajaran di kelas sana? Gitu. Nah, di refleksi inilah mereka saling melihat. Oh, kalau di sana kok bisa berhasil ya dengan metode itu, mungkin saya bisa menerapkan. Nah, begitu. Jadi minimal dua kekuatan ini yang saya lihat bagus ya, meskipun mereka tidak bertemu secara formal di jam hari Jumat itu. Gitu. Pak Diono luar biasa ya, kekuatan yang pengen sampaikan, pengen menjadikan dua, tapi saya merangkum banyak sekali Pak. Kekuatan yang semada punya tentang komunitas belajar. Yang pertama, kalau boleh saya garis bawahi, komitmen guru-guru itu sangat tinggi. Kemudian dalam pemanfaatan IT baik PBM maupun penilaian, guru-guru tua bahkan ingin mencoba penilaian menggunakan IT, itu yang pertama. Kemudian ada kebijakan yang luar biasa di kepala sekolah untuk memberdayakan guru muda, menugaskan mendampingi guru yang sudah senior, seperti itu ya Pak. Kemudian kalau saya tidak keliru, saya memantau yang bulan kemarin, Pak Ki itu sudah punya SK Kombel, sudah punya proker, itu juga kekuatan selanjutnya, ya toh Pak. Kemudian untuk ini guru-guru, Pak Ki punya guru-guru yang selain guru muda yang mendampingi tadi, Pak Ki punya guru-guru muda yang punya metode unik dalam mengaktifkan kelas yang kurang aktif. Itu dan refleksi rutin untuk saling berbagi, saling melihat keistimewaan guru lain. Jadi ada 6 kalau tidak salah aset atau kelebihan yang penyiar sudah kagungan. Nah, dengan aset yang demikian untuk mengatasi kesulitan yang tidak seberapa tadi, apa rencana nyata Pak Diono dalam mengefektifkan komunitas belajar ini? Maksudnya langkah-langkah apa saja yang akan penjenengan ambil untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tadi dengan menggunakan aset-aset yang mungkin kalau digali masih banyak lagi asetnya ini. Monggo, silakan. Untuk rencana saya supaya komunitas belajar ini menjadi semakin efektif, 80% ke atas naik tadi menjadi 80% lebih. Itu yang pertama, saya lebih menegaskan kepada masing-masing kombel itu untuk mengidentifikasi permasalahan di kombel itu apa yang mungkin belum punya solusi. Nah, nanti di antar kombel itu, komunitas sekolah nanti tidak hanya di rumpun aja, ini kita angkat. Nah, kita angkat, nanti kita bahas di sana. Jadi nanti
permasalahan utama yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru itu betul-betul teridentifikasi. Nah, nanti suatu saat mungkin kita bisa menghadirkan narasumber untuk ngobrol itu terkait dengan permasalahan yang mereka miliki. Jadi pertama identifikasi permasalahan dari Bapak Ibu guru itu di setiap di setiap kelompok belajar di perumpun itu. Nah, nanti setelah itu kami di antara koordinator Kombel mungkin menjadwalkan pertemuan, kemudian untuk diangkat skopnya itu supaya menjadi lebih besar gitu, sehingga nanti yang memberi saran masukan terhadap permasalahan itu tidak hanya guru-guru yang ada di dalam Kombel rumpun itu, tapi dari Kombel yang lain juga. Nah, ini kan akan lebih efektif, Bu. Saya kira misalnya kalau permasalahan itu terkait dengan motivasi belajar, kemudian teknik nanti mengaktifkan siswa itu kan masih umum, dan tidak artinya untuk semua rumpun mata pelajaran kan masih bisa berlaku. Nah, yang permasalahan yang kita identifikasi seperti itu nanti kita akan naikkan menjadi satu agenda belajar di komunitas belajar di sekolah. Terus langkah berikutnya, kalau misalnya diperlukan kita perlu narasumber terkait dengan permasalahan yang betul-betul dihadapi dan belum punya solusi yang tepat itu, kita boleh mendatangkan nanti rencananya mendatangkan narasumber yang kompeten begitu, apakah dari cabang dinas ataukah mungkin dari BPPNP atau mungkin komunitas guru penggerak yang ada di Pacitan. Nah, itu kita bisa manfaatkan, nanti kita unggah atau kita naikkan di kelompok itu yang lebih besar begitu. Baik, Pak Diono. Jadi untuk rencana aksi penjenengan, langkah-langkah untuk mengefektifkan kegiatan komunitas belajar agar tercapai 80% ke atas tadi, antara lain dengan menegaskan atau menugaskan kepada Kombel rumpun untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang selama ini belum ada solusinya, kemudian dijadikan satu, kalau tidak salah ya, oleh koordinator Kombel tersebut, kemudian diagendakan ke depan untuk belajar bersama di komunitas belajar sekolah. Kalau perlu, penjen akan ngaturi narasumber yang kompeten di sini dari cabang dinas atau dari BPPNP maupun di komunitas guru penggerak di Kabupaten Pacitan atau di tempat lain. Baik, bagus sekali rencananya. Adakah rencana ke depan yang lain? Saya ingin menerapkan satu sistem kolaborasi dulu, maksud saya. Jadi bagaimana para guru itu betul-betul berkolaborasi. Jadi tidak hanya berbagi permasalahan dan mencari solusi, tetapi di praktek di lapangan itu mereka berkolaborasi. Jadi bisa saja nanti mereka coba, Bu, misalnya nanti saya ditemani masuk kelas, bagaimana sehingga mereka bisa diskusi di lapangan betul bagaimana caranya mengaktifkan anak misalnya. Nah, ini yang belum, yang pengen nanti melalui Kombel ini kolaborasi antar guru, mungkin serumpun dulu bisa, nanti kalau sudah serumpun itu ternyata sudah bagus bisa naik ke ini. Jadi saya pengen ada kolaborasi antar Bapak Ibu guru, terutama dalam ini, Bu, pembelajaran yang berdiferensiasi ini kan masih banyak Bapak Ibu guru yang kesulitan ya ketika mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau misalnya
anak itu punya tipe belajar yang berbeda gitu. Ini Bapak Ibu guru yang satu sudah punya pengalaman, yang satunya lagi belum sama sekali. Jadi belum pernah disentuh. Padahal anak-anak ini misalnya dicarikan metode yang sesuai dengan tipe belajarnya, anak ini jadi aktif gitu. Nah, jadi ini yang kami ingin kedepankan nanti supaya mereka bisa berkolaborasi. Baik Pak Giono. Jadi untuk yang rencana yang selanjutnya, Pak Giono ingin guru-guru ini berkolaborasi, masuk kelas bareng-bareng untuk saling lesson study gitu Pak, sejenis lesson study. Kalau lesson study itu kan tetap yang ngajar itu satu orang, kemudian yang lain hanya sebagai pengamal, mencatat, melihat kelebihan Bapak Ibu guru itu, kemudian nanti dibawa ke satu forum di sana, kemudian diungkapkan. Nah, maksud saya di sini begini Bu, jadi tim teaching. Kayak tim teaching begitu. Jadi kolaborasinya betul-betul Bapak Ibu guru itu 2 orang, 3 orang mengajar bersama-sama. Begitu. Iya. Oke Pak Giono, untuk yang ini yang akan penjenengan laksanakan dulu yang mana yang kegiatan pertama untuk identifikasi permasalahan. Itu yang pertama. Kemudian kalau nanti sudah kita akan coba untuk melaksanakan tim teaching kolaborasi untuk saling berbagi di kelas, begitu saling mengaktifkan anak gitu. Baik Pak Giono, ini sudah luar biasa nih rencananya, dan kalau kegiatan-kegiatan ini akan penjenengan laksanakan, kira-kira siapa yang akan membantu penjenengan mengerjakan semua ini? Jadi akan mendukung rencana kegiatan-kegiatan ini. Kegiatan yang pertama, identifikasi permasalahan di setiap mata pelajaran atau mata pelajaran itu saya menugaskan pada koordinator Kombel. Nah, nanti koordinator Kombel itu melaporkan permasalahan apa yang belum mendapat solusi di tingkat Kombel rumpun mata pelajaran itu. Nah, kemudian saya juga menugaskan tim kurikulum, ada Wakasek kurikulum dan 2 asisten kurikulum untuk mengagendakan apakah itu perlu satu pertemuan khusus, apa tetap memanfaatkan waktu yang sudah dijadwalkan untuk kegiatan Kombel, atau juga untuk dipertimbangkan juga apakah perlu menghadirkan narasumber. Itu nanti tim kurikulum, ada Wakasek kurikulum dan 2 asisten kurikulum, dan mungkin ada guru senior yang memiliki pengalaman yang cukup untuk guru senior juga ya. Oke. Ya, berarti yang mendukung pekerjaan-pekerjaan ini koordinator Kombel, kemudian tim kurikulum mengenai waktu dan perlunya dihadirkan narasumber atau tidak, kemudian guru senior untuk apa Pak? Guru senior tadi? Guru senior itu kan sering punya ide berdasarkan pengalaman kemarin gitu. Nah, itu kita ajak untuk berdiskusi menjalankan rencana kegiatan nomor 1. Baik ya. Baik, dari cabang dinas Pak Giono perlu dukungan siapa mungkin? Saya dari cabang dinas itu alhamdulillah Ibu kita pengawas ini sudah sangat aktif, dan ini betul-betul menjadi kompatriot kami untuk meningkatkan kualitas sedikit demi sedikit, karena sering akhirnya kita terus bertambah pengalaman dan pengetahuan kita. Mungkin hanya hal kecil, tetapi karena kita intensif itu yang dari cabang dinas, terutama dari Bu Pengawas ini luar biasa. Sudah sangat bagi kami ini sangat berharga sekali. Baik, terima kasih Pak Gi. Jadi rencana ini yang menik-menik dan bagus, kemudian dukungan dari berbagai pihak, internal maupun eksternal dari cabang dinas. Pak Giono, kapan ini akan dilaksanakan, terutama yang mengidentifikasi identifikasi permasalahan di rumpun Kombel ini? Ini akan kami laksanakan dulu refleksi untuk bulan
Juli, Agustus, September ini. Baik. Nanti berarti setelah September ini kami akan melaksanakan program kami yang nomor 1 itu, identifikasi masalah. Nanti Oktober, November, Desember itu. Gitu ya. Ya. Berarti di Oktober, November, Desember. Tapi di identifikasinya mulai September ini ya Pak? Iya. Baik. Berarti Oktober, September ini identifikasi sampai Desember Pak ya? Iya. Oke. Pak Giono, alhamdulillah ya kita sudah sampai penghujung dan kemudian akan kalau melihat dari ngobrol kita ini itu sangat bertanggung jawab pada kegiatan ini gitu. Kemudian saya yakin ini akan terlaksana dengan baik karena memang komitmen dari kepala sekolah luar biasa dalam hal ini. Pak Giono mungkin sedikit refleksi ya dari pembicaraan ini tadi dari tujuan penjenengan ingin mengefektifkan Kombel di SMA 2 Pacitan ini menjadi yang mulanya 60-65% menjadi 80%. Bagaimana rasanya? Apakah akan bermimpi tercapai dan bagaimana rasanya percakapan kita kali ini? Setelah kita ngobrol ini Bu, saya punya keyakinan bahwa komunitas belajar di SMA 2 ini akan meningkat. Efektivitasnya bisa bahkan mungkin melebihi ekspektasi. Ya ini karena tadi saya hanya menemukan 2, ternyata setelah menjalani pertanyaan itu ternyata saya punya banyak 6, minimal 6. Ya, 6 aset yang sudah kita punya ya. Ya ternyata tanpa disadari memang kita punya teman-teman terutama yang muda-muda ini memang betul-betul sangat potensial kalau diajak untuk maju itu. Alhamdulillah. Kemudian yang tua ini sangat mendukung meskipun mereka menjadi yang membebani begitu, tetapi ternyata mereka itu justru menjadi pendorong anak-anak yang muda-muda yang merasa tersanjung, merasa dihargai begitu. Akhirnya diberdayakan, akhirnya mereka sangat senang untuk terus mendampingi para seniornya. Baik, ini betul Bu, memang saya lihat sama Bu Silvi, kemudian Bu Desi, yang masing-masing muda-muda ini, Pak Brian, kemudian juga Bu Rani, sayangnya Bu Rani sudah dapat angkatan B3K Madiun. Bu Rani yang kecil, itu luar biasa, membuat saya menjadi yakin bahwa kegiatan belajar mengajar di SMA 2 ini semakin hari semakin berkualitas, semakin bagus. Baik Pak Giono, terima kasih bincang-bincangnya ya. Alhamdulillah saya juga plong loh tadi. Pak Giono lancar menelurkan rencana itu tadi tidak saya kira begitu bagusnya rencana penjenengan. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan semoga Kombel SMA 2 ini bisa efektif lebih dari 80% sesuai ekspektasi. Tapi penjenengan yakin, saya juga yakin. Terima kasih. Demikian Pak Giono obrolan kita kali ini. Semoga kita diberi kesehatan sehingga bisa menampingi teman-teman nanti di bulan September mulai mengidentifikasi permasalahan di masing-masing rumpun komunitas belajar dan tindakan-tindakan selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA 2 Pacitan. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.